Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan kimia. Jangan bosan ya. Materinya masih larutan asam basa karena sebabnya begitu banyak. Kita potong. Hari ini kita akan bahas terkait indikator asam basa. Kan kalau secara teori, oh asam itu yang melepas H+, basa itu melepas OH-. Atau asam itu donor proton, kalau basa itu aseptor proton. Kalau realnya gimana? Kita kan nggak tahu ya. Apakah kita melihat sendiri mereka itu melepas H+, melepas OH- kan enggak ya. Kita harus ada media yang membuktikan secara organoleptis. Organoleptis itu bisa dilihat dengan pandangan mata. Nah, mari kita mulai. Indikator asam basa yang pertama adalah kita bisa mengecek suatu zat itu asam atau basa dengan cara yang sederhana. Indikator itu ada indikator alami, indikator alami sama indikator buatan, indikator buatan atau bahasa kerennya adalah sintetis, sintesis, sintetis, sintetis, sintesis ya. Nah, indikator alami yang paling sederhana adalah kunyit. Lalu ada kol ungu, lalu ada bunga sepatu gitu ya. Dan masih banyak lagi. Nah, caranya adalah gimana kita membuat indikator alami. Dihaluskan, biasanya dihaluskan dulu ya. Ini dihaluskan dari sedikit alkohol, lalu bisa diuji gitu ya. Nah, apakah nanti setelah diuji boleh dimakan? Ya enggak dong. Kita hanya bisa menentukan, oh ini asam, ini basa gitu aja. Itu indikator alami. Kalau indikator buatan atau sintesis itu banyak. Ada metil merah, atau di kodenya MM. Dia punya rentang pH-nya sendiri nantinya. Terus ada metil orange. Nah, MO gitu ya. Lalu ada Brom Timol biru gitu, BTB ya, BTB. Nah, lalu ada fenolftalin, ini yang sangat terkenal gitu ya. Nah, apa disingkatnya PP, fenolftalin gitu ya. Nah, sebenarnya masih banyak lagi. Ini secara umum ya, secara umum. Kalau secara teori banyak banget kalau disebutin satu-satu. Hanya yang akan dijelaskan adalah secara konseptualnya. Ini indikator alami, indikator buatan atau sintesis. Bisa nggak sih lebih sederhana lagi? Bisa pakai alat sebenarnya. Ada yang namanya alat em, mengecek asam basa itu dengan cara lakmus ya, dengan cara lakmus. Nah, lakmus itu ada dua, lakmus merah sama biru. Nah, dua-duanya bisa ngecek asam bisa. Kalau lakmus merah, dalam lakmus merah, suatu asam itu akan berubah. Kalau lakmus merah, tetap merah, gitu ya. Kalau lakmus biru, itu jadi merah. Itu ya, ini hubungannya. Kalau basah, lakmus merah jadi biru. Lakmus biru tetap biru. Jadi perubahannya ada di sini. Ya, biru jadi merah, merah jadi biru. Itu basa biru jadi biru, asam M merah gitu ya. Itu pakai lakmus. Sebenarnya kalau secara modern ada lagi namanya pH universal. Universal. Jadi kalau lakmus itu hanya bisa membedakan oh ini asam, oh ini basa. Tapi kalau pH universal dia agak spesifik, jadi perubahan warnanya berbeda. Eh, nanti ada tabelnya, tabel warnanya, biasanya banyak sekali. Terus medianya sebenarnya kayak kertas gitu, tinggal dicek
celupin aja ke suatu larutan misalkan, nanti si larutannya merubah si kertas ini akan menjadi warna apa, nanti tinggal dicocokkan. Nah, pH-nya berarti sekitaran gitu ya. Nah, itu pH universal. Ada lagi yang lebih keren, itu adalah pH meter. Nah, ini lebih spesifik lagi. pH meter itu membahas langsung pH-nya secara detail, 3 angka di belakang koma, sangat sensitif gitu ya. Ini tapi udah teknologi tinggi dan tidak semua tempat bisa menggunakan pH meter gitu ya. Oke, kita lanjut ke menentukan pH indikator sintesis ya. Menentukan menentukan pH indikator sintesis. Nah, tadi ada metil orange, metil merah gitu kan ya. Bromtimol biru, fenolftalin. Nah, ini cara kerjanya seperti ini. Misal, metil merah atau tadi apa kodenya? Ya, betul, MM. Lalu ada lagi metil metil orange, betul sekali, metil orange. Bedanya metil orange, beda warna ya, merah sama orange gitu ya. Lalu ada bromtimol biru atau kodenya adalah BTB. Lalu ada lagi apa? Fenolftalin, fenolftalin atau PP. Nah, ini mereka semua punya rentang pH-nya masing-masing. Misal, metil merah itu punya rentang pH 4,2 sampai 6,3. Perubahan warnanya dari merah ke kuning. Merah, kuning. Nah, sedangkan kalau metil orange atau ada yang menyebutnya metil jingga, ya, ini juga sama perubahannya merah ke kuning. Hanya rentang pH-nya adalah 3,1 sampai 4,4. Ini lebih pendek ya. Ini merah ke kuning juga. Lalu ada bromtimol biru. Kalau bromtimol biru itu dari 6,0 sampai 7,6. Itu dari kuning ke biru tentunya. Kuning ke biru. Yang terakhir ada fenolftalin 8,2 sampai 10,0. Perubahannya dari tak warna menjadi merah muda. Nah, ini contohnya. Menentukan pH-nya gimana? Misal, ada suatu sampel. Sampel, sampel itu contoh zat. Jadi apapun, kita belum tahu identitasnya dia. Ketika sampel diuji dengan metil merah, dia menghasilkan warna kuning. Dia menghasilkan warna kuning. Ketika diuji oleh bromtimol biru, dia menghasilkan warna hijau. Sampel satu ya, kita buat 2 sampel ya. Nah, ketika diuji oleh fenolftalin, dia menunjukkan warna tak warna, nggak berubah warnanya, tak warna. Nah, itu sampel satu. Sedangkan sampel 2 dengan metil orange, dia menghasilkan warna kuning. Dengan BTB, dia menghasilkan kuning juga. Gitu ya. Nah, tapi dengan fenolftalin dia menghasilkan tak warna. Ya, dua-duanya tentukan pH-nya berapa. Ingat-ingat ya, kuning, hijau, tak warna. Kita cek di slide berikutnya. Sampel 1. Sampel 1. Terus kita buat rentang pH-nya dulu. Tadi yang digunakan sampel 1 adalah
metil merah, bromtimol, fenolftalin. Paling kecilnya adalah 4,2 ya. Lalu 6,0, 6,3, 7,6, 8,2, 10,0. Berarti dari 4,2, 6,0, 6,3, 7,6, 6,6 ya, 8,2, 8,2, dan 8,6, 7,6, 8,2 sama 10,0. Nah, tadi perubahan warnanya gimana? Ketika berubah warna jadi kuning di tetesin metil merah, kuning itu adalah batas atas. Batas atasnya 6,3. 6,3 berarti 6,3 ke kanan. 6,3 kan kuning ya, batasnya 6,3 ke kanan. Gitu. Nah, lalu ada lagi apa itu? Diuji dengan bromtimol biru warna hijau. Sedangkan bromtimol biru itu rentangnya adalah kuning sampai biru. Kalau hijau ada di mana? Di tengah-tengahnya, betul sekali, antara kuning sama biru kan hijau. Berarti antara 6 sampai 7,6. Jadi kita tandain 6 sampai 7,6. Kalau ada di antara berarti tarik garis dua-duanya ya. Oke, oke. Lalu fenolftalin menghasilkan tak warna. Tak warna itu 8,2 ke kiri. 8,2 ke kiri, batas bawah. Nah, sama kayak matematika, mana yang lebih banyak kepalanya, yang ini berarti ya. Nah, inilah rentang pH-nya. Jadi sampel 1 rentang pH-nya adalah 6,3 kurang dari 7,6. Itu untuk sampel 1. Yang kedua, sampel 2. Sampel kedua, kita lihat sampel kedua gimana perubahannya. Metil orange, bromtimol biru, fenolftalin. Metil orange-nya 3,1. Oh ini ya. 4, 4, 6, 7, 8, 10. Kita buat dulu garis bilangannya. Jadi 3,1 ya. 4,4, 6,0, 7,6, 8,2, 10,0. Lihat perubahan warnanya. Metil orange kuning, kuning batas atas berarti 4,4 ke kanan ya. Kalau misalkan menghasilkan warna merah berarti 3,1 ke kiri. Ya, ini kan kuning-kuning dua-duanya. Ini berarti kuning 4,4 ke kanan. Ini 6,0 ke kiri. Ini tak warna 8,2 ke kiri. Oke. 4,4 ke kanan. Terus tadi berapa? Kuning juga ya. 6,0 ke kiri, 8,2 ke kiri. Berarti pH-nya ada di rentang ini. pH-nya ada di rentang 4,4 sama 6,0. Begitu, gimana? Bisa dimengerti nggak? Bisa ya, harusnya bisa. Itu untuk indikator trayek pH. Itu secara teoritis. Nah, next video berikutnya adalah terkait contoh soalnya. Baik, untuk video materinya Ibu cukupkan sekian. Kita bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.